wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Bagaimana Anda? Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau seandainya Bapak bilang nanya kabar, jawabnya gini ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Baik, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Kebaikan Anda sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa petugas di hotel ini? Silakan Agusman, pimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar hingga awal berakhir. Baik Anda, sebelum kita mulai pembelajaran dan mengambil absen hari ini, Bapak sedikit memberikan kata motivasi kepada Anda sekalian. Pendidikan itu adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah untuk orang-orang yang mempersiapkan hari ini. Maka bersungguh-sungguhlah dalam pembelajaran hari ini, karena kita yang duduk hari ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena banyak di luar sana teman-teman Anda yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Maka bersemangatlah untuk hari ini dan persiapkan untuk hari esok. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mengambil absen terlebih dahulu ya. Barang siapa yang hadir, tunjuk tangannya. Kalau seandainya ada teman yang nggak hadir, bilang ya kenapa nggak hadir ya, Nanda. Iya, Pak. Dia Radio Tumbadia. Hadir, Pak. Imas Nur Fatia. Hadir, Pak. Eni Wahyu Fitri. Hadir, Pak. Pelangi Mayasari. Hadir, Pak. Widya. Hadir, Pak. Ini ada semua atau gimana nih? Iya, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya ada semuanya Anda. Iya, Pak. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang teks apa rasanya Anda? Teks puisi, Pak. Salah. Minggu depan, minggu sebelumnya kita membahas teks anekdot. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Siapa yang masih ingat apa itu teks anekdot Anda? Pak. Silakan dia, apa itu teks anekdot? Teks anekdot itu teks yang berisi cerita lelucon, Pak. Betul, betul. Teks yang berisi teks lelucon. Siapa lagi yang tahu apa itu teks anekdot selain? Silakan dia. Teks anekdot adalah jenis teks yang berisi cerita singkat, menarik, mengesankan, dan lucu. Nah, betul. Semuanya betul jawabannya Anda. Baik, pertemuan ini kita akan membahas itu teks puisi. Siapa yang tahu apa teks puisi tersebut? Pak. Siapa tuh? Pak. Boleh ya? Iya, Pak. Silakan ulangi. Apa teks puisi itu? Teks puisi itu adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata, Pak. Betul. Betul sekali apa yang diulang setelah tersebut. Lalu siapa lagi yang tahu apa itu puisi?
Silakan Nur. Yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan kaidah kata-kata. Betul. Jadi teks puisi itulah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Lalu selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri teks puisi. Secara umum, teks puisi itu memiliki ciri-ciri ada 5. Siapa yang tahu salah satunya? Pak, penggunaan majas, Pak. Betul, penggunaan majas. Penggunaan majas. Terus, selanjutnya? Puisi itu bersifat kiasan, pada dan indah, Pak. Betul, bersifat kiasan. Bersifat kiasan. Selanjutnya, siapa yang tahu? Penulisan puisi itu dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari atas baris-baris, bukan bentuk paragraf, Pak. Berbentuk bait ya, setiap bait memiliki bait ya. Bait seharusnya. Baik, selanjutnya itu puisi dituangkan secara bait ya tadi ya. Puisi itu biasanya berbentuk rima. Lalu yang kelima, puisi itu ada setting, alur dan tokohnya dalam tersebut. Lalu kita masuk ke unsur-unsur pembangun puisi yang ada yang ketiga materi kita. Unsur membangun puisi. Pertama itu unsurnya unsur intrinsik. Ada apa? Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu terdapat tema, Pak. Lalu Amanat, gaya bahasa. di mana betul? Dewasa itu juga. Lanjut. Rasa, Pak. Terus Nada, gaya bahasa, rima, tipografi, Pak. Dan betul. imaji. Sebelum kita masuki unsur intrinsik tersebut, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra itu berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Di dalam puisi ini terdapat 9 unsur intrinsiknya. Yang pertama itu tema. Yang kedua itu rasa. Lanjut, yang ketiga itu nada. Yang keempat itu gaya bahasa. Amanat. Ada 5. Ada tipografi, imaji, dan katanya bersifat konkret. Lanjut, masuk ke unsur pembangun puisi yang kedua itu unsur ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra, Pak. Betul, namanya apa?
Idul Fitri, Pak. Idul Fitri. Ada dua orang teman Ananda yang ikut aktif ya. Itu ada Imul, ada Imas Nurfatia. Yang kedua ada Idul Fitri namanya. Iya, Pak. Nanti akan Bapak berikan nilai plus. Di dalam unsur ekstrinsi ini terdapat ada 3 unsur. Yang pertama unsur biografi. Unsur biografi. Kedua unsur sosial. Tiga unsur nilai. Nah, itulah unsur-unsur pembangun puisi Anda. Ada lagi yang belum ngerti tentang unsur pembangun puisi ini? Pak, mau bertanya, Pak. Nah, silakan dia. Saya kurang ngerti, Pak, di ciri-ciri teks puisi. Apa itu majas tuh, Pak? Oh, majas. Majas ya? Ya, Pak. Majas itu berupa perandaian. Perandaian seperti apa tuh, Pak? Kayak ini. Ada nggak pernah dengar satu daun kelapa belang-belang di kayak itu majas tuh? Bisa dibilang kayak gaya bahasa gitu, Pak. Nah, gaya bahasa tersendiri pula. Nanti gaya bahasa masuk ke gaya bahasa juga. Iya, Pak. Terus, Pak. Iya. Ada lagi yang belum ngerti Anda? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan memberi 2 contoh puisi. Ananda silakan untuk Bapak memilih kelompoknya masing-masing bentuk kelompok. Nanti Bapak akan berikan 2 puisi dan Bapak akan menyuruh Ananda untuk mencari unsur-unsur dari kelompok puisi tersebut. Siapa yang menentukan kelompoknya? Ananda atau Bapak? Bapak saja. Baik, Ananda. Nah, baik. Untuk kelompok 1 itu ada Imas Nurfatia. Ini tangannya mana Imas? Ada Eni Fitri. Mana Eni Fitri? Silakan berkelompok. Lalu kelompok 2 itu ada Nadia teman dia. Mana dia? Pak. Terus Pelangi. Iya, Pak. Terus Widya. Nah, silakan duduk berkelompok. Silakan. Ya, duduk kelompok. Atau di belakang dia bisa juga Pelangi. Iya, Pak. Oke. Untuk kelompok 1 itu ada puisi dari Khairul Anwar. Iya, Pak. Terus yang kedua puisi dari Taufik Ismail. Pak. Silakan Ananda masing-masing kelompok menentukan unsur-unsur pembangunnya. Itu ada unsur ekstrinsik, ada unsur ekstrinsik. Silakan Ananda. Waktu mengerjakan soalnya itu Bapak kasih 15 menit ya. Nanti dipresentasikan perwakilan kelompok ke depan ya Ananda. Iya, Pak. Baik, Pak. Silakan didiskusikan. A few moments later. Baik Ananda, karena waktu sudah habis, sudah 15 menit. Silakan dipresentasikan diskusinya. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Silakan Mas Nurfatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok pertama, yaitu puisi doa oleh karya Khairul Anwar memiliki unsur intensif berupa tema yaitu puisi doa. Yang kedua perasaan. Puisi doa ini menggambarkan perasaan penyair yang penuh rasa haru dan rindu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga itu nada dan suara. Puisi doa ini mengandung nada ajakan kepada pembaca untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat itu amanat. Puisi doa ini mengandung amanat agar pembaca dapat mendekat
mendekatkan diri kepada Tuhan dan senantiasa bertekun dalam menjalankan perintahnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2 perwakilannya. Silakan ya. Apa namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang puisi judulnya Karangan Bunga, karya Kafir Ismail. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama temanya berupa kepahlawanan, yang kedua amanat, yaitu kita harus menghargai jasa para pahlawan, dan kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Yang ketiga sudut pandang, yaitu orang ketiga. Yang keempat nada dan suasana, yaitu nada sedih menimbulkan suasana duka. Yang kelima tipografi, bentuknya rapi, terdiri dari 2 bait, bait pertama terdiri dari 4 baris, bait kedua terdiri dari 5 baris. Yang keenam irama, bait pertama bersaja ABCD, bait kedua bersaja AAABB. Ketujuh, pengidraan atau citraan atau imaji. Penglihatan, bait pertama baris 1 sampai 4, bait kedua baris 1 sampai 2, bait kedua baris 4, bait ketiga baris 4 sampai 5. Perasaan, bait kedua baris 3. 8 bahasa, ucapan atau pilihan kata. 3 anak kecil, 3 tuntunan makna yang mentah dan baru lahir. Majasnya yaitu datang ke Salemba, alegori. Hitam-hitam pada karangan bunga, yaitu metafora. Baiklah, yaitu hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri apa untuk kelompok 2? Alhamdulillah Nanda. Ada yang adakah yang masih belum paham terhadap materi yang hari ini Nanda? Paham semua, Pak. Kalau seandainya sudah paham, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas teks pidato yang ada. Silakan dibaca bukunya di rumah. Buku masing-masing kan ada kan? Silakan dibaca nanti teks tentang teks pidato nanti di rumah. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan selalu jaga kesehatan ya Anda. Assalamualaikum.